guys, kita sekarang mau menuju ke Lubang Jepang. Iya guys, karena kami nggak pernah kesini. Kami sering ke bukit guys, tapi kami nggak pernah ke Lubang Jepang guys. Nah, jadi sekarang waktunya kami akan masuk ke Lubang Jepang. Iya, betul sekali. Stay tune ya guys. Gimana pemandangan Lubang Jepang? Indahnya pemandangan. Banyak. Indahnya pemandangan banyak cewek. Body. Oke guys, mereka lagi hostel. Cari si keluar. Dan absen. Anissa hadir. Iya hadir. Dasar hadir. Rafiq hadir. Iya kak. Makasih kak. Guys, nah sekarang kita mau memasuki lagi. Itulah di El. Apa? Lagi dia juga ngevlog guys. Aku juga ngevlog. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salah jalur bang. Sama Den, pegang Den. Pak Joko takut kuma. Takut ja. Aduh lagi. Yo. Kenapa jadi kok siapa? Terus sampian Den, selfie sampian Den tengah. Terus orang saya sewanya. Nah dan sebelah posiko. Jadi dia ngapo. Ayo ngevlognya matikan. Foto ketahuan. Ada di Google nih. Karena ini takut dia minta dipegangin. Foto lah tuh dulu beko dan saset nah lawak kayak doh. Emang orang sudah bikin ini, Pak? Tinggal nunggu. Oke guys. Ruangan fungsi dan gunanya oleh Jepang dulu yang 6 ini ruang amunisi gudang senjata, 2 ruang Makarumusa, 1 ruang sidang, 12 kamar tidur barak militer tentara Jepang. Di dalam ada penjara, ada dapur, tapi mohon maaf, yang dapur ini jangan dikira dapur masak. Dapur ini dapur pembantaian. Wow. Jadi kalau ada rumusa orang tua kita yang tidak sanggup bekerja dibawa ke dapur, dikira sampai dapur dikasih makan. Mereka disiksa setelah itu dibunuh. Dalam dapur ada lubang pembuang mayat. Jadi dapur ini cuma dapur tipe mesti lihat. Dan lubang Jepang dilengkapi ada 7 ventilasi udara, jadi udara itu sejuk dingin di dalam seperti ada AC. Kalau fungsinya 2 ini mereka bunuh diri atau arah kiri. Seandainya Jepang mau ditangkap musuh, Jepang bisa melarikan diri. Sampai ujung pintu mereka terjun ke jurang sedalam 45 meter. Ini pintu penyergapan di bawah 4 meter jalan raya. Kalau ada penduduk tinggi jalan di bawah, kelihatan sama Jepang di atas, ditangkap, dimasukkan di ruang sidang dekor informasi, setelah dibunuh, dilarang kerja atau dilepas, karena bekerja sini bukan orang Padang. Mereka dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Ini pintu utama, awal penggalian lubang Jepang dari sinilah, bukan yang ini dulu kecil, sebesar badan. Diperbesar tahun 84 diresmikan 86 sebagai pintu objek wisata. Dan nomor 11 ini pintu penghubung. Lubang Jepang yang dilihat nanti bisa tembus di bawah Kota Bukit Tinggi, Benteng Perdekok, Jam Gadang, Pasar Atas ada lubang Jepang. Panjang di Kota Bukit Tinggi 6,5 kilo. Tapi yang dibuka cuma 1,5 kilo. Seandainya, mohon maaf, kalau adik-adik belum pernah masuk, di sini ada pemandu disediakan pemerintah Bukit Tinggi. Fungsi dan gunanya pemandu, dia nunjukin jalan cerita sejarah. Jadi kita paham untuk melihat apa kamar-kamarnya. Dan seandainya capek, nggak sanggup naik tangga 132, bisa diantar keluar dari sini. Kalau ke bawah ke tembok Cina, ke atas Kota Bukit Tinggi. Jadi singkat jalan sini cuma 20 menit. Kalau kembali sini mungkin bisa 1 jam, karena 1,5 kilo. Pakai pemandu cuma 250 meter. Itu jalan yang dilalui. Karena di dalam ini 42 pintu. Seandainya kita masuk satu simpang saja, mungkin udah susah loh untuk cari pintu keluar. Karena dulu sekarang nggak pakai nomor-nomor, nggak ada penunjuk jalan, marka jalan, arah panah nggak ada, kosong semua. Makanya pemerintah Bukit Tinggi menyediakan pemandu di sini. Mungkin sebagian Jadi ada sarannya. ya kan? Mitos itu Sumatera Barat jangan foto bertiga. Jadi lebih dari 3 nggak apa-apa, kurang daripada 3 nggak apa-apa. Pernah di sini terjadi lo foto bertiga yang di tengah diambil. Guys, aku paling belakang guys. Astagfirullah. Oke. Aku paling belakang. Dan kalau diriku hilang, Aku paling belakang, dan kalau diriku hilang, guys. Kita tadi. Oh gelap guys. Gelap, kedip. Menurut
denah tadi ada membuat ruang amunisi sampai ke 3 sana. Kalau kita masuk ke ujung sana belok kiri lubang Jepang saling tembus. Panjang di sini 1,5 kilo, jalan kita cuma 250 meter karena kita nggak masuk kamar-kamar. Kita jalan utama aja. Dan lubang Jepang sebelum direnovasi tahun 84, kalau tingginya dulu seperti itulah aslinya cuma 1,5 meter karena Jepang kan pendek-pendek. Tahun 84 jalan kita sudah digali, fungsinya bagi pengunjung yang lebih 1,5 meter nggak kena kepalanya kalau masuk lubang Jepang. Dan lubang Jepang kalau dulu aslinya seperti ini tanah, nggak cadas, nggak batu, nggak karang, semuanya pasir putih. Kenapa di semen? Ini fungsinya untuk menjaga gempa. Kalau ada gempa di Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi, lubang Jepang nggak pernah runtuh. Pernah terjadi gempa tahun 84, itu ya, tahun 89. Setelah tsunami yang di Aceh, 3 tahunnya gempa yang ada di Pariaman. Besarnya gempa 7,2 skala Richter. Yang ada tsunami di waktu itu di Pariaman, tapi lubang Jepang sedikit pun nggak ada pengaruh. Nggak ada yang runtuh nih. Inilah kokohnya lubang Jepang. Sebenarnya kalau ada gempa di atas boleh berlindung di sini. Tapi takut juga berlindung buat tanah kan. Oke, kita lanjut. Nanti kalau panjang umur kepingin masuk sini lagi, kalau tidak batal rencananya pemerintah Bukit Tinggi, di dalam sini akan dibikin bioskop. Itu udah ada di tempat muter film, kursinya udah dipasang ada 30. Fungsinya mutar film itu film sejarah. Bagaimana orang tua kita menggali lubang Jepang dulu, akan diputar film sejarah di sini. Dan jangan kaget juga, bahkan di sini akan dibangun oleh pemerintah Bukit Tinggi 2 musola, 2 toilet, ada museum, bahkan ada kafe. Di dalam lubang Jepang. Seandainya Jepang mau ditangkap musuh, Jepang itu bisa melarikan diri, kelihatan cahaya matahari sampai ujung mereka terjun ke jurang sedalam 45 meter. Karena Jepang tadi lebih baik mati bunuh diri daripada mati ditangkap musuh. Nanti kalau mau lihat jurangnya di sana dari atas, yang kelihatan nanti Great Wall atau tembok Cina, kota Bukit Tinggi. Nanti kalau masuk sini lagi nggak bayar. Tiket kartu tadi bisa dipergunakan dalam 1 hari berapa kali kita masuk. Nah, jangan cemas. Kalau masuk sini lagi, kita tunjukin aja ini tiket kartu yang kita beli tadi. Jadi lubang Jepang ini saling tembus. Bahkan di bawah Jam Gadang, Benteng Berdekok, Pasar Atas ada lubang Jepang. Nah, jadi kota Bukit Tinggi yang luasnya 32 km persegi, rata-rata semuanya di bawah lubang Jepang. Berlubang bawah. Di bawahnya di kota Bukit Tinggi itu bawahnya berlubang. Berarti di bawah Jam Gadang. Jam Gadang posisinya pas ada lubang Jepang. Oh, di bawah Jam Gadang. Iya, di Pasar Atas ada juga. Hah? Ini Jam Gadang. Jam Gadang itu tembusannya kalau kita keluar dari sini, itu tembusannya di belakang Istana Bungata. Di belakang Jam Gadang kan ada istana. Nah, disitulah. Dan kenapa lubang Jepang ini bisa tembus ke sana? Karena ibu kota negara kita dulu kan Bukit Tinggi. Dibikinlah lubang Jepang ditembus ke sana karena Jepang ingin menguasai melalui ibu kota. Biar aman ya. Nah, jadi melalui ibu kota lah dibikinlah lubang Jepang tembus ke di bawah Jam Gadang di belakang Istana Bungata. Jadi aktivitas sehari-hari yang ada di istana bisa dilihat, bisa didengar oleh tentara Jepang. Nah, cara itulah Jepang menguasai Indonesia, bikin lubang di bawah tanah. Kenapa nggak bikin lubang di kota Padang? Karena kota Padang ibu kotanya Provinsi Sumatera Barat. Kok bikinnya di Bukit Tinggi? Indonesia. Nah, karena Bukit Tinggi itu pernah jadikan ibu kota. Nah, ini kita ke sini dulu. Ada di semuanya. Sekarang kita berada di tengah lubang Jepang, ya di tengah-tengahnya lubang Jepang. Kiri kanan kita tuh masih ada 15 kamar lagi. 12 kamar tidur, 2 ruang makan Musa, 1 ruang sidang. Jadi orang tua kita dulu yang namanya Musa diberi makan dalam ruangan ini. Ini ruang makannya. Mereka diberi makan berupa nasi bubur, setelah makan nggak boleh istirahat, nggak boleh tidur. Karena mereka berwaktu. Lama penggalian lubang Jepang cuma 2 tahun 8 bulan. Panjang mereka gali 6,5 kilo. Alat untuk menggali cuma linggis, cangkul pahat. Jadi mereka nggak gunakan mesin. Jadi banyak orang tua kita mati di sini, itu mati jangan dikira mati disiksa, tapi mati kelaparan. Lubang Jepang ditemukan baru ditemukan setelah Indonesia merdeka, 45. 46 ditemukan. Waktu ditemukan lubang Jepang, jalan kita ini bawah berserakan kerangka manusia. Karena mereka mati lemas. Kerangka tadi dikumpulkan nggak dikubur. Lubang Jepang ini ada yang namanya lubang buang mayat. Ayo kita langsung ke sana. Enggak, Pak. Nggak apa-apa. Oke, kalau kita masuk ke sini, kalau nggak kita lihat semuanya, nggak ada rugi. Bahkan sejarah yang paling banyak di dapur tadi. Ini salah satu barak tempat tidur tentara Jepang. Yang mana saya udah cerita tadi, rencana mau dibikin kafe di sini. Ada 4 kafe, tapi seandainya adik-adik masuk sini lagi, kalau kafe nggak jadi, mungkin itu dilarang oleh Bapak Menteri, Bapak SBY. Presiden kita dulu, sebab kalau dibikin kafe nggak etis kan, lubang Jepang dibikin kafe, siapa mau makan? Ya kan? Tahu waktu makan nanti dia jatuh pasir atau krekel kan nggak enak. Makanya diganti nanti museum saintifik, museum penerangan. Hari dari kenyataan boleh. Tangkap musuh,
Jepang bisa melarikan diri melalui pintu ini sampai ujung pintu mereka terjun ya, sedalam 45 meter. Bagi tentara Jepang yang selamat mereka masuk hutan, yang tidak selamat mereka mati jadi mayat. Mayat dianyurkan harus sungai, karena di bawah itu namanya Sungai Ngaresiano. Dan itu ada tangga ke atas, kelihatan? Itulah tembok Cina Great Wall-nya Kota Bukit Tinggi. Kalau pengen ke sana tangga ada 315. Ujung sana itu ada namanya Kampung Koto Gadang, kelahiran Bapak Haji Agus Salim, Emil Salim, Sultan Syaril, Tifatul Sembiring, itu kampung beliau. Bahkan juga kalau sering nonton TV One, nggak heran loh, Bapak Karni Ilyas. Guys. Banyak yang takut guys, cemen. Jadi tadi, insya Allah kita selalu hati-hati. Saran kami kalau teman-teman masuk ke sini harus hati-hati ya guys. Kita masuk ke dapur. Kita masuk ke dapurnya guys. Warna-warnanya beda ya Pak ya? Ya lampu di sini sebenarnya arsiteknya yang salah. Semua lampu sebenarnya dulu kan warna-warni. Jadi sebagian udah ditukar karena warna-warni itu nggak sesuai dengan keadaan lubang Jepang. Nah jadi cuma tinggal beberapa aja yang warna-warni. Oh di sini ada banyak fotoan apa? Nanti kita foto mau yang di dapur sama di penjara. Setelah itu kita ngambil lorong panjang. Dan lampunya semakin wow. Ada semuanya di depan kita ini penjara ya. Fungsi gunanya penjara tempat penyiksaan atau pembantaian. Kalau ada rumusan orang tua kita yang tidak sanggup bekerja melawan sama Jepang, sebelum mereka dibunuh, mereka dijebloskan dalam penjara, disiksa sampai mati. Tapi penjara yang kita lihat sekarang sudah tidak asli ya. Asli dulu seperti sumur atau lubang buaya, dalamnya ke bawah 7 meter. Tahun 84 jalan kita digali, tanah tadi dibuanglah ke dalam penjara, penjara tertimbun, dipasang terali. Setelah orang tua kita disiksa, mereka sudah mati jadi mayat, mayat diangkat, nggak dikubur. Di dalam itulah lubang buang mayat. Ayo. Yang bawah. Bawah. Nah ini dia, lubang buang mayatnya. Mungkin kalau kita lihat adik-adik nggak percaya, kok kecil nggak muat. Tahun 84 diperkecil sebagai safety keamanan pengunjung. Supaya pengunjung yang mau melihat sini tidak jatuh terpeleset, makanya diperkecil. Padahal kalau lubang buang mayat di dalamnya sebesar ini, pintu aja yang kecil. Panjangnya dalamnya 72 meter. Dibuang mayat, mayat merosot langsung tembus ke sungai, nggak nyangkut. Karena dalamnya 72 meter. Yang atas namanya lubang pengintai sper musuh. Kalau ada pesawat musuh Jepang merangkak dari sini naik ke atas, sampai di atas mereka turun merosot. Dan lubang Jepang kita turun tangga tadi 132 anak tangga. Dulu aslinya sebesar ini. Itu sudah diperbesar sebagai pintu objek wisata. Dan dapur ini saya bilang tadi, dapur ini bukan tempat dia masak. Dapur ini cuma sebagai dapur tipu muslihat. Kalau ada rumusan yang dibawa ke dapur, dikira mau dikasih makan karena dapur tempat masak. Padahal sampai di dapur mereka ditidurkan di sini, disiksa, dibunuh, mayat dibuang sini. Nah, waktu mereka disiksa, seandainya kita rame-rame, 12 orang, 13 sama saya, itu nggak ada gema loh suaranya. Tolong! Mana ada? Nah, itulah fungsinya Jepang. Dibikinnya dapur pembantaian peredam suara. Oke, sebelum kita keluar, ayo kita foto di sini. Oke, Pak. Ayo. Kita mau pergi lagi saat ini. Kalau pakai tua nggak bisa. Kalau nggak tahu Tolong. Ini kan. Inilah peredam suaranya. Di sini aja kita berteriak nggak ada gema loh. Tolong! Mana ada gema? Ini pantulan suara kita itu. Pantulan suara kita tadi sudah diredam dengan celah-celah ini. Biasanya kalau kita masuk terowongan, kalau terowongan tanpa celah, pasti ada gema. Karena memantul suara kita tadi. Padas, garam atau batu. Ini banyak pasir putih. Pasir ini sebenarnya kalau kita congkel lunak loh, gembul. Tapi kuatnya pasir, kalau hujan di atas, air tadi nggak menetes, tapi air meresap ke dalam tanah. Jadi lama-lama nih kuat kena air tanah nih. Jadi memantau pengunjung, aktivitas sehari-hari pengunjung yang ada di Jepang itu bisa dilihat monitor di atas. Bahkan kalau ada yang sempat nggak tahu jalan, jam 7 tadi udah dijemput. Jadi sebelum ditutup, dilihatlah di monitor oleh security masih ada pengunjung nggak dalam lubang Jepang. Tidak ada, baru lubang Jepang ditutup.
Hah? Pernah? Ada. Nanti saja kita bahas. Sebelum lubang Jepang dipasang CCTV tahun 2013, tahun 2009 itu ada pengunjung 2 hari 2 malam dia nginep sini. Ya dia nggak tahu jalan, terpaksa kan? Iya, iya. Kasihan guys. Jadi kita nggak boleh kita apa? Main main. My adventure. Oke, bentar kita kumpul sini dulu. Nggak ada semuanya. Ini namanya pintu utama ya. Maksudnya pintu utama, awal penggalian lubang Jepang mulai dari sinilah dulunya. Menjauh ke atas tetap tinggi. Kalau dulu pintu utama ini namanya, kalau sekarang ventilasi udara nomor 6. Dan yang ujung sana aja tembus ke Jam Gadang. Dingin nak. Benteng Merdeka Pasar Atas Kota Bukit Tinggi ujung sana. Dan yang saya bilang tadi, sebelum ujung sana ada 2 kamar yang namanya kamar 14. Itulah pernah dijadikan syuting super kau mencari hantu. Pernah syuting terakhir kali Mister Tuku jalan. Kalau yang asli cuma 2. Uji nyali sama dunia lain. Kalau kau peserta saya sendiri. Saya ikut. Banyak pak perempuan baju putih semua. Baru duduk aja udah digodain. Lebih lanjut saya ceritakan di luar ya. Iya. Gimana perasaannya guys? Alhamdulillah. Sekarang aku sudah tahu. Aku TikTok gak sih kan sejarah. Kalau dibikin musola, tempat sholat, pria wanita, sebelah kanan kita ada 2 toilet. Nah, nanti siapnya nanti serentak sama dengan bioskop tadi. Nanti ada penambahan lampu nggak Pak? Penambah lampu mungkin ada nanti, lebih terang lagi. Itu 8 watt. Oke guys, kita udah keluar. Kita keluar guys. Kalau mau ke tembok Cina, itu ada rumpun bambu di bawah tuh ada tembok merah tuh, turun ke bawah tembok Cina. Kalau menurut jalan ini Danau Maninjau. Nah, kalau tembok Cina sanggup 315 nggak apa-apa. Salah. Gas. Jamar lagi nih, sampai besar sana kasih. Jadi kalau di dalam ini pernah syuting supranatural 4 kali, yang asli uji nyali dunia lain. Yang nyata itu dunia lain cuma uji nyali. Jadi kalau penampakan di dalam sini kebanyakan perempuan ya. Laki-laki nggak ada. Karena perempuan tadi sebelum mereka dibunuh, mereka itu dijadikan geisha. Itu masyarakat tinggi yang ditangkap di pintu penyergapan. Jadikan penghibur. Setelah menghibur tentara Jepang, mereka disiksa perlahan-lahan, bukannya langsung dibunuh, tapi disiksa. Setelah itu dibunuh. Jadi mati perempuan tadi, mati penasaran. Jadi kalau kita masuk laki-laki dalam sini, kelihatan perempuan sendiri, jangan dikira pengunjung. Mana mau perempuan masuk sendiri tanpa teman. Nah itu pasti orang lain lah, atau mungkin makhluk lain. Bahkan saya pernah bawa tamu di sini, Malaysia, 2 orang perempuan kesurupan di dalam sini. Tahu Kota Padang? Tahu Kota Padang? Tahu. Dari sini itu 2 jam, di Padang dia baru sadarkan diri. Nah, kalau kesurupan rame banyak. Oke. Ternyata kita mau masuk lagi. Nah, kan sejuk kan, terasa enaknya kan? Jelas beda. Yang kir nampaknya jangan. Lampu HP itu dia lagawan. Kancang baju aku. Takut. Masuk. Kita masuk lubang selanjutnya. Nah, ini lubang keluar ya, Pak? Asal ada lampu kedip mah. Oke, hati-hati ya, yang merasa tinggi tolong agak jongkok sedikit atau merunduk karena ini pendek. Nggak tinggi ternyata aku guys. Tinggi aku ternyata guys. Harus nunduk. Harus awas kapal lo. Nah itu tangganya tadi. Bapak udah berapa lama sini Pak? 91 saya jadi pemandu. Oh iya, udah lama guys.
Bilang Muki asli, Mama. Kalau salah, kalau Ke mana Pak? Kiri, kanan? Oke, kita ambil kiri. Oke, Pak. Kalau dibilang Buki, saya itu asli karena lahir sini besar di sini. Iya. Kalau kampung orang tua saya orang Batu Sangkar. Hmm? Apa? Oh, PT-nya. Iya. Istirahat bentar. Istirahat bentar. Ayo ambil nafas dulu. Aduh. Panik kita tuh. Yo turun balik badan ku mah. Oh iya. Pemaju, pemundur, pemaju, pemundur. Nanti keluar. Oke keluar. Oke keluar. Lemah. Panik anjir. Nah, nggak ada yang tinggal. Ada nak weh? Kali rumah tinggal 55 ada badan dan mah. 6, 7, 8, 9, 10. Asik kau itu ah.